Pada video kali ini, kita akan mempelajari tutorial pembuatan aplikasi GUI untuk deteksi kematangan buah sawit menggunakan algoritma Self-Organizing Maps atau biasa disingkat dengan algoritma SOM. Langkah-langkah pemrogramannya, kita letakkan terlebih dahulu data, baik itu data latih maupun data uji, pada lokasi direktori kerja MATLAB. Di sini kita gunakan lokasi folder dokumen dengan subfolder MATLAB. Data latihnya berupa dua kelas, yaitu buah sawit matang dan buah sawit mentah. Untuk matang, pada data latih ini kita gunakan 10 citra buah sawit pada kelas matang, dan kita gunakan 10 citra buah sawit pada kelas mentah. Sedangkan pada data uji, kita juga gunakan 10 citra pada kelas matang, dan juga 10 citra pada kelas mentah. Selain data, kita juga perlu mempersiapkan program-program yang diperlukan. Program-program ini sudah kita buat. Jadi bagaimana cara untuk mendapatkan file-file program ini? Bisa kita tonton terlebih dahulu video berikut. Setelah program dan data ini kita letakkan pada lokasi direktori kerja MATLAB, maka file dan data tersebut akan berada pada current folder, di mana lokasi direktori kerja MATLAB itu berada. Untuk pemrograman GUI, kita awali dengan mengetik guide pada command window. Guide ini kepanjangannya adalah Graphical User Interface Development and Environment. Kita tekan enter, kita klik OK. Selanjutnya kita perbesar layar GUI ini, kita sesuaikan dengan kebutuhan secukupnya. Kemudian kita awali dengan memberikan panel. Setelah itu kita double klik. Kita cari properti font size. Kita perbesar menjadi 12. Kita cari properti font width. Kita buat menjadi bold. Kemudian kita cari properti title. Kita ubah menjadi pengolahan. Kita klik OK. Selanjutnya kita buat ini push button. Kita double klik, kita cari properti font size, kita ubah menjadi 12. Kemudian kita cari properti string, kita ubah menjadi buka citra. Selanjutnya kita klik kanan, duplikat. Kita double klik. Stringnya kita ganti dengan segmentasi. Kita klik kanan lagi, duplikat. Stringnya kita ubah menjadi ekstraksi ciri. Selanjutnya kita klik kanan, duplikat. Stringnya kita ubah menjadi klasifikasi. Kemudian kita klik kanan lagi, duplikat. Stringnya kita ubah menjadi preset. Kemudian kita buat edit text. Kita double klik. Font size kita ubah menjadi 12. Untuk stringnya kita kosongkan.
atau kita hapus. Selanjutnya kita klik kanan duplikat, background color, ini kita ubah warnanya, misalnya kita gunakan warna ini, warna merah muda. Kemudian kita susun, kita rapikan. Setelah itu kita masukkan ke dalam panel. Kemudian kita buat akses ini. Jadi akses itu untuk menampilkan citra nanti. Kita double klik. Kita cari properti X-stick. Jadi X-stick ini merupakan keterangan dari sumbu X. Pada kasus ini kita tidak memerlukan keterangan dari sumbu X. Jadi kita kosongkan. Begitu juga untuk keterangan dari sumbu Y atau Y-tick ini juga kita kosongkan. Setelah itu kita perbesar, kemudian kita klik kanan, duplikat. Kemudian kita buat yang terakhir yaitu tabel. Tabel ini kita buat seperti ini. Kita perbesar. Kemudian kita klik kanan, pilih tabel property editor. Untuk nama dari kolom yang pertama, kita beri nama Jerry. Untuk nama dari kolom yang kedua, kita beri nama nilai. Untuk barisnya, ini kita klik yang ini. Ini kita kosongkan. Sebelumnya ada angka 1, 2, 3, 4. Ini kita kosongkan saja. Klik apply. Oke. Nah, jadi seperti ini tabelnya. Setelah itu kita coba running di sini. Jadi running pertama kali kita diminta untuk menyimpan dari desain GUI yang sudah kita buat ini. Kita simpan dengan nama program GUI misalnya. Maka program GUI tadi akan muncul pada monitor laptop kita di bagian pojok kanan atas. Tampilan program GUI ini bisa kita geser ke tengah seperti ini. Tetapi secara otomatis. Caranya yaitu pada baris ke-60 ini kita tambahkan perintah move GUI h object center. Jadi begitu kita running, tampilan program GUI ini otomatis akan berada pada tengah-tengah layar monitor laptop kita. Selanjutnya, kita akan memberikan perintah pada button buka citra ini. Buka citra itu memiliki tag yaitu push button 1. Maka kita akan memberikan perintah pada push button 1. Caranya kita klik kanan, pilih view callbacks, kemudian pilih callback. Kita klik saja, maka secara otomatis kita akan diarahkan pada lokasi push button 1 callback ini berada. Maka kita berikan perintah di sini. Kita buka ini, program pengolahan citra.m ini. Kemudian kita copy saja.
Ini kita copy bagian ini, kita pastekan di sini. Kemudian kita tambahkan perintah menampilkan citra RGB pada akses. Nah, citra RGB tersebut harapannya akan kita tampilkan di sini, yaitu akses 1. Tag-nya akses 1, maka perintahnya adalah access handles.access1 imshow img. Kita beri judul citra RGB. Kemudian kita tampilkan nama file pada edit text. Jadi nama file itu ingin kita tampilkan di sini, yaitu edit1. Sehingga perintahnya set handles.edit1 string. Kita isi dengan nama file. Setelah itu kita simpan variabel img. Jadi variabel ini kita simpan pada lokasi handles agar dapat dipanggil oleh push button yang lain. Jadi lokasi handles itu merupakan lokasi penyimpanan variabel pada MATLAB. Variabel-variabel itu disimpan agar dapat dipanggil oleh push button yang lain. Perintahnya adalah handles.img sama dengan img. GUI data object handles. Setelah itu kita buka lagi pengolahan citra.m. Ini kita copy. Jadi else itu merupakan negasi dari ini. Jadi jika tidak ada nama file yang dipilih, maka akan kembali. Kita coba running. Kemudian kita klik buka citra. Kita pilih salah satu data, baik itu data latih maupun data uji, seperti ini. Nah, maka citra RGB itu akan muncul pada akses 1, sedangkan nama filenya akan muncul pada edit text 1. Selanjutnya kita akan memberikan perintah pada button ini, segmentasi. Button segmentasi itu memiliki tag yaitu push button 2. Maka kita berikan perintah pada push button 2 callback. Perintahnya yaitu memanggil variabel img yang ada di lokasi handles. Perintahnya adalah img sama dengan handles.img. Selanjutnya kita buka pengolahan citra.m. Kita copy dari sini sampai sini. Dari konversi citra RGB menjadi citra grayscale sampai operasi morfologi area opening. Ini kita copy. Kita pastekan di sini. Kita tambahkan perintah menampilkan citra biner hasil segmentasi pada akses 2 atau pada akses, harapannya pada akses 2 di sini. Jadi harapannya citra biner hasil segmentasi ini akan muncul pada akses 2.
Sehingga perintahnya adalah access handles.access2 imshow bw. Kita beri judul citra biner. Kemudian kita simpan variabel ini bw dan juga ini img_gray ini kita simpan pada lokasi handles. bw dan img_gray. Perintahnya adalah handles.bw sama dengan bw dan handles.img_gray sama dengan img_gray. Setelah itu kita coba running, kita klik segmentasi. Nah, maka citra biner hasil segmentasi ini akan muncul pada access 2. Selanjutnya kita akan memberikan perintah pada button ekstraksi ciri. Button ekstraksi ciri ini memiliki tag yaitu push button 3. Sehingga kita berikan perintah pada push button 3 callback di sini. Kita berikan perintah memanggil variabel img bw dan img_gray yang ada di lokasi handles. Perintahnya adalah img sama dengan handles.img, bw sama dengan handles.bw, dan img_gray sama dengan handles.img_gray. Kita buka kembali pengolahan citra.m. Ini kita copy saja sampai ciri uji ini. Kita copy, kita paste di sini. Selanjutnya kita tambahkan perintah menampilkan ciri hasil ekstraksi pada tabel. Kita deklarasikan variabel ciri tabel. Kita buat variabel dengan kelas data cell dengan jumlah baris sebanyak 10 dengan jumlah kolom sebanyak 2. Jadi cell itu merupakan variabel yang dapat kita isi dengan angka maupun string. Seperti itu. Kita beri jumlah barisnya 10 karena memang terdiri dari 10 fitur yang kita buat. Untuk jumlah kolomnya kita buat 2. Jadi kolom pertama itu merupakan nama dari cirinya, kolom kedua merupakan nilai dari cirinya. Ini kemudian kita copy saja ini ke script yang baru. Ini ciri uji kita ubah menjadi ciri tabel. Kemudian kalau kelasnya cell itu harus pakai kurung kurawal. Jadi kurung biasa itu harus kita ubah menjadi kurung kurawal. Karena kalau kurung biasa itu untuk kelas data double atau 8 bit. Kalau kelasnya cell harus pakai kurung kurawal. Kita paste di sini. Tapi ini ciri tabel ini
Ini kebalik ya. Jadi jumlah barisnya itu yang ada 10, sedangkan jumlah kolomnya, ini kolomnya kita letakkan pada kolom yang pertama. Nama dari cirinya kita letakkan pada kolom yang pertama. Ini kita beri tanda petik seperti ini supaya mengubah kelas data menjadi string seperti ini. Kemudian pada kolom yang kedua, kita isi dengan nilai cirinya, kita tambahkan perintah number to string. Number to string seperti ini. Kemudian kita tutup kurungnya. Setelah itu, jadi number to string. Ini kelas aslinya adalah number, kemudian kita ubah jadi string, supaya bisa muncul pada tabel. Kita berikan perintah set handles.ui tabel 1. Jadi, ciri tersebut harapannya kita tampilkan di sini pada UI tabel 1. Sehingga perintahnya set handles.ui tabel 1 data, kita masukkan ciri tabel, kemudian nama dari barisnya kita isi dengan angka 1 sampai 10. Karena memang ada 10 ciri. Kemudian terakhir kita simpan variabel ciri uji. Pada lokasi handles. Kita coba running, kita klik klasifikasi. Oh, maaf, kita klik ekstraksi ciri ya. Nah, maka akan muncul ciri hasil ekstraksi ciri itu pada tabel. Ini kurang besar ya tabelnya. Kita close dulu. Kita kembali ke GUI. Ini kita perbesar dulu. Seperti ini. Kita running kembali. Buka citra, data latih misalnya. Segmentasi, ekstraksi ciri. Nah, maka ciri hasil ekstraksi ciri ini akan muncul pada tabel. Selanjutnya kita akan memberikan perintah pada button klasifikasi. Button klasifikasi ini memiliki tag yaitu push button 4. Sehingga kita berikan perintah pada push button 4 callback. Perintah yang digunakan yaitu memanggil variabel ciri uji yang ada di lokasi handles. Perintahnya adalah ciri uji sama dengan handles.ciri uji. Kemudian kita buka program pengolahan citra ini, kita copy lagi.
sampai sini, sampai kelas keluaran. Copy, kita pastekan di sini. Kemudian terakhir kita tampilkan kelas keluaran pada edit text. Nah, kelas keluaran itu harapannya kita tampilkan di sini. Pada edit text ini yang memiliki tag yaitu edit 2. Sehingga perintahnya set handles.edit2 string kelas keluaran. Kita coba running, kita klik klasifikasi, nah maka hasilnya adalah matang. Ini kalau kita ingat, program pelatihan dan pengujian yang sudah kita buat itu akurasinya sama-sama 100%. Artinya kita buka citra mana saja, baik itu data latih maupun data uji, pasti akurasinya 100%. Nah, jadi nama filenya mentah, hasil klasifikasinya juga mentah. Baik itu data uji maupun data latih, akurasinya 100%. Terakhir kita akan memberikan perintah pada button reset. Button reset ini memiliki tag yaitu push button 5. Sehingga kita berikan perintah pada push button 5 callback. Jadi yang ingin kita reset di sini adalah ini, edit 1, edit 2, akses 1, akses 2, dan UI tabel 1. Sehingga perintahnya mereset tampilan GUI. Set handles.edit 1, stringnya kita kosongkan. Demikian juga pada edit 2. Selanjutnya pada access 1, CLA, jadi clear access, kita reset. Kemudian GUI current access pada X-stick-nya kita set, kita kosongkan di sini. Demikian juga untuk Y-tick-nya kita kosongkan. Kita lakukan hal yang sama pada access 2 dan terakhir pada tabel datanya itu kita kosongkan. Demikian juga pada nama dari barisnya itu kita kosongkan. Kita coba running, kita tekan button reset. Nah, maka tampilan GUI ini akan terreset kembali. Saya rasa itu tutorial kali ini. Kita jumpa kembali pada video berikutnya. Terima kasih.